Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Renanur Aini, Wasta abdi Riri Nudidaya, wasta abdi Silvi Sri Hermawati, wasta abdi Piarani Septiani, Wasta abdi dan juga Suputo, wasta abdi Fadilarikin. Dupi ibu tiasa ngenalkeun diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Pipin Sudiasari. Saat ini di sini mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk tugas tambahannya yaitu sebagai pembina Paskibra Brahma SMKN 1 Majalengka. Maksud abdi sareng ngaleungsangan abdi sumpi nyaeta urang sadaya dipasihan tugas kanggo wawancara. Dupi ibu tiasa ngaluangkeun waktosna kanggo wawancara. Ya. Pertanyaan kahiji, tahun iraha diayakeunna Paskibra di sakola STM. Paskibra Brahma SMKN 1 Majalengka mulai berdiri pada tanggal 10 November tahun 1990. Yaitu pertama berdiri namanya belum menggunakan nama sekarang yang menggunakan brigade. Jadi angkatan yang pertama itu namanya perintis. Sesudah itu tahun berikutnya baru menerima anggota baru itu namanya brigade 1 sampai sekarang itu sudah brigade 29. Dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Kunaon ibu tiasa janten pas pembina Paskibra di STM? Ya. Ibu selain menjadi guru, oleh Bapak Kepala itu diberi tugas tambahan yaitu menjadi staf di kesiswaan. Jadi membantu tugas-tugas Bapak Wakil Kepala Sekolah kesiswaan. Nah, kemudian di kesiswaan dibagi tugas lagi. Bagian Ibu itu memegang menjadi pembina Paskibra Brahma SMKN 1 Majalengka. pertanyaan anu katilu, tos sabaraha lami ibu janten pembina di Paskibra? Ibu menjadi pembina Paskibra menerima SK atau surat tugas itu pada bulan Desember 2018. Jadi sudah 2 tahun, mau 2 tahun lebih. Pertanyaan keempat, pernah di mana wae ngirimkeun lomba Paskibra? Kalau menanyakan tempat di mana-mana sudah ikut ya, tapi kalau disambung dengan program bahwa kita itu setiap 1 tahun itu jatahnya mengikuti 4 tingkat kejuaraan daerah. Yang pertama tingkat kabupaten, kemudian yang kedua itu tingkat wilayah 3 Cirebon, yang ketiga wilayah provinsi, yang terakhir ikut wilayah tingkat nasional. Pertanyaan kelima, saha anu janten pasukan Paskibra sareng dilatihna usaha? Pasukan Paskibra yang mau lomba atau ya yang masuk pasukan biasanya lewat seleksi, diseleksi dulu. Nanti kalau misalkan sudah dipilih orangnya, apakah itu bisa terbentuk 1 pasukan atau 2 pasukan, baik itu laki-laki atau yang perempuan, itu dari hasil dari seleksi. Pertanyaan ke-6, kumaha wae persiapan ibu sareng pasukan sateu acan ngalaksanakeun lomba? Iya. Kalau sudah dibentuk pasukan, latihannya ekstra ketat dan membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Kalau yang biasanya mungkin kita pakai standar sekolah lain, mungkin seminggu latihan sekali, kita bisa tiap hari atau seminggu 3 kali, dan itu waktunya sangat menyita waktu karena STM tahu sendiri pulangnya sudah sore, baru latihan mulai jam 4 atau jam 5, selesai bisa sampai jam 7. Jadi perlu dukungan dari pengertian dari semua pihak, terutama orang tua. Pertanyaan anu ka-7, naon wae prestasi anu tos diraih dina lomba Paskibra? Prestasi yang diraih sudah sangat-sangat bagus karena kita kemarin terakhir yaitu tingkat nasional kita juara 1 waktu mengikuti di Situraja. Kemudian yang Purna Paskibra kita wakil dari Kabupaten Majalengka, di tingkat Jawa Barat kita juara ke-1. Pertanyaan 8, kumaha cara ibu menjalankan program Paskibra di UTM? Menjalankan program Paskibra itu perlu koordinasi dari pembinanya, kemudian dari tingkatan yang lebih tinggi karena kita di bawah
OSIS, maka kita juga harus koordinasi dengan wakase kesiswaan, dengan pembina OSIS, dengan pihak sekolah, dengan pihak siswanya, dengan pelatihnya, kemudian dengan orang tua. Koordinasi. Pertanyaan ke-9. Mohon program saya mau dibra karena nawan wae kelompok anu bari di saya. Programnya banyak sekali programnya. Di samping mengikuti lomba-lomba yang berbagai tingkat, itu ada program, kalau dijelaskan satu-satu banyak, karena itu tertulis di program kerja. Salah satunya yaitu untuk pertama kali pengenalan Paskibra itu mengikuti kegiatan greget yang diadakan oleh PPI atau Purna Praseja Kabupaten untuk mengenal apa itu Paskibra. Kemudian kalau untuk yang di internal mengikuti kegiatan eskul yang diadakan setiap hari Jumat itu ya. Kegiatan yang lainnya lomba-lomba atau kegiatan berpuasa kita sudah bukber dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 10. Kumaha pesan Ibu salami janten pembina Paskibra? Ya. Selama menjadi pembina yang 2 tahun ini menyenangkan karena ikatan kekeluargaannya itu sangat kuat dan itu nanti sampai mereka lulus itu ikatannya masih ada terus sampai sekarang brigade 29 ini sampai yang angkatan brigade sebelumnya kita selalu ada ikatan yang sangat kuat kekeluargaannya itu. Jadi kesannya senang atau adanya ikatan kekeluargaan yang kuat. Ada juga tantangan karena kita sudah juara terus di mana-mana, jadi tantangannya gimana lagi, kita belum mengadakan, tantangannya pingin mengadakan lomba di sini. Kita sudah juara, kita pengen ngadain di sini minimal tingkat SMP karena kita sudah lama tidak menyelenggarakan kejuaraan Paskibra tingkat SMP. Sudah. Bilih aya anu bari didugikeun deui. Yang ibu sampaikan ini ada yang Paskibra nggak ada. Oh, nggak bisa kalau ngasih saran ya. Yang sudah ikut eskul Paskibra sing kuat karena banyak sekali ilmu yang akan ilmunya, kekeluargaannya, semua nilai-nilai karakter dan lain sebagainya akan membentuk diri mereka. Setelah keluar itu akan menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri dan lain sebagainya. Itu bagi yang belum, ya sudah terlambat kan ikut sekarang. Itu Tidak bisa. Setiasa di kayak sepertinya bisa ya kalau dari eskulnya, tapi diseleksi dulu tingginya dan lain sebagainya. Bisa sekali. Tapi harus siap mental karena pulangnya selalu sore ya. Orang tua harus mengerti. Tapi pokoknya karena ibu pembina ya otomatis kan pasti gak akan muji eksul yang lain, tapi eksul ibu karena ibu mengalami selama 2 tahun itu nikmatnya persaudaraan dan lain-lain ya. Aku nuhun ibu ngapunten di pas ngalawak pas ibu sareng ngapunten bilih aya cariosa anu kirang bermanfaat. Sama-sama, mohon maaf jawabnya pakai bahasa Indonesia karena aslinya bukan orang Sunda bisa, tapi takut nanti yang keluar bahasa yang kasar-kasarnya karena nggak bisa bahasa yang harusnya.